Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa ba'du. Kita masih melanjutkan tentang keutamaan ilmu yang semuanya dari hari pertama sampai hari ini. Keutamaan ilmu itu semua implementasinya, interpretasinya, ilmu yang dibahas dibulak-balik oleh Al-Ghazali itu bukan yang lain, tapi ilmu agama atau ilmu ma'rifat billah, ilmu ibadah kepada Gusti Allah. Jadi ketika mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum dan ayat-ayat hadis yang lainnya itu. Karena kemarin hadis terakhir, orang hebat bukan karena kuat fisiknya. Kalau adu fisik kita kalah dengan banteng. Bukan karena makanannya, kalau makanan kita kalah dengan singa. Ya, dan seterusnya. Jadi ternyata satu titik perbedaan antara manusia dengan hewan itu cuma pada ilmu. Karena itu kemudian Allah memberikan alat yang namanya akal dan hati. Makanya ketika orang sudah tidak menggunakan akalnya, udah sama seperti hewan, bahkan bisa lebih jahat, lebih buruk daripada hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama. Itu. Laita syi'ri menawa ingsun ayu syai'in utawi endine suwiji-wiji iku adroka nemu sapa man wong fatahu kang pot ingman opo ilmu ing ilmu. Jadi artinya apa? Aduh, jadilah tasiri. Coba saya nggak bisa bayangkan gitu loh. Kalau saya, kata ba'dul ulama, kalau saya sampai hidup tidak punya ilmu, di mana harga diri saya? Apa kelebihan saya? Jadi itu ba'dul ulama. Jadi apa nilainya kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak ngaji gitu ya. Wa ayu syai'in lan utawi endine siwiji-wiji iku fatahu pot ing iku fatahu pot ing isih sapa man wong adroka kang nemu sapa man al ilma ing ilmu. Artinya apa? Tidak ada ruginya kalau orang itu sudah punya ilmu. Jadi tidak akan ada yang hilang gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu yang akan hilang, yang merendahkannya tidak ada gitu loh artinya. Tapi kalau orang tadi itu yang pertama, ayu syai'in, apa harganya orang kalau tidak punya ilmu? Tapi sebaliknya, tidak akan ada sesuatu yang susah bagi orang yang berilmu. Tidak akan ada yang hina bagi orang yang berilmu. Itu maknanya seperti itu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sing sapane wong iku utia den paringi sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an, faro'a maka ningali sapa siman anna ahadan ing temen satune wong swiji utia kang den paringi sapa man khairon ing luwih bagus minu saking Qur'an, faqad hakaro maka teman-teman ngina-ngina sapa man ma ing barang azzama kang ngagungaken ing ma sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Orang ketika, kata Kanjeng Nabi, ketika orang itu dikasih hafal Quran, dikasih paham Quran, dikasih ilmu tentang Al-Quran, lalu masih memandang orang yang kaya itu lebih hebat daripada dirinya, berarti dia telah menghinakan, merendahkan sesuatu yang Allah paling agungkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kan maknanya adalah ilmu. Nah, ini sekarang terjadi. Jangankan masyarakat umum, wong santri aja kadang kegoda kok. Bagaimana godaannya coba sekarang? Paling sederhana kan gini, kalau saya ngaji terus makan apa?
Itu kan terjemahan bebas daripada hadis itu. Man utiya Qur'anan faro'a, itu ya. Jadi barang siapa sudah dikasih ilmu agama tentang Al-Quran, lalu melihat mobil itu lebih hebat, menteri itu lebih hebat, direktur itu lebih hebat, perusahaan itu lebih hebat, faqad haqqara ma'adhamallah. Jadi orang itu telah merendahkan yang Allah paling banggakan. Kenapa? Yang paling Allah banggakan itu adalah ya kalamullahnya sendiri, ilmu agama. Nah ini yang banyak di masyarakat kan begitu. Sampai banyak orang, coba bagaimana saya mengajak alumni pada tetap ngaji, tetap ngulang itu, coba. Luar biasa susahnya itu. Ini termasuk hadis itu. Jadi kalau santri udah mondok terus kok mulih orang mulang, itu termasuk haqqara ma'adhamallah. Kenapa? Dia lebih enjoy, lebih nyaman kerja nyari duit. Berarti dia mengatakan bahwa kerja nyari duit itu lebih ini. Jadi ya Allah ya Rabbi, inilah makanya saya katakan berkali-kali, siapapun alumni pesantren habis ngaji tidak mulang, tidak ngajar, tidak akan pernah mulia. Kenapa? Karena telah merendahkan yang Allah muliakan itu sendiri. Ini loh, jadi bagaimana saya coba setiap bulan, setiap kliwon saya ke Cirebon, udah 3 tahun saya tuh ngajak alumni. Yang datang, ya Allah ya Rabbi. Di grup itu, di grup aja, grup Hisaba, itu kan hampir 400 peserta grupnya. Berapa? Ya 300-an lah itu ya. Karena maksimal grup itu kan 250 ya. Nah, itu penuh, tapi yang datang, ya kadang paling maksimal itu 100, ya lumayan kadang maksimal itu 100. Susahnya, padahal itu saya yang datang, apalagi kalau suruh datang. Nah itu. Nah, wa qala lan ngendika sapa Fatah Al-Mausuli rahimahullahu taala alaisa anata oranana sapa al-maridu wong kang sakit. Iku idza mana analikane nyegah sapa marid at-ta'ama ing panganan, wasyarabalan ing inuman, wadawaalan ing obat yamutu mati sapa marid. Qalu jawab sapa nas bala iyo. Qala jawab sapa Fatah Al-Mausuli, kadzalika iku kaya mongkon-mongkon al-marid, al-qalbu utawi ati. Idza manaa atau idza muni'a boleh. Idza muni'a nalikane den cegah anhu saking qalb opo al-hikmatu ilmu hikmah wal ilmu lan ilmu salasata ayamin ing dalam 3 piro-piro dina yamutu maka mati opo qalb. Orang sudah sakit, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, kira-kira bertahan berapa hari? Untuk hidup tinggal berapa hari itu? Ya sudah gini, dia akan mati apa hidup? Udah sakit, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, bertahan enggak? Kadzalikal qalb, demikian juga hati. Hati yang sakit, jangankan yang sakit, yang orang yang sehat saja, hati yang sehat saja, kalau nggak dikasih makan minum, lama-lama ya mati juga. Apalagi hati yang sedang sakit, nggak dikasih obat, orang lagi sakit nggak dikasih obat, nggak dikasih makan, ya wassalam. Begitu juga hati. Nah sekarang ini ke zaman akhir ini kan hatinya orang itu pada sakit semua. Ada hasud, ada iri, ada dengki, hubud dunya, hubul jah, hubul mal, hubul mar'ah, hubul aulad, hubul zaujah, hubul was. Penyakit hubud dunya itu yang paling menggerogoti sehingga bagaimana orang itu susah untuk ibadah. Ini udah kena penyakit. Makanya apa? Kalau sudah 3 hari tidak dikasih ilmu, tidak dikasih makan, ya mati hati itu. Makanya jangan heran kalau sekarang saya sering ngajak orang, ayo pada ngaji, pada ibadah, susah. Mestinya wis mati. Kenapa? Oh 3 hari nggak dikasih makan aja isdiat. Bahkan kalau dokter mengatakan orang sehat saja, orang sehat, secara ilmu kesehatan, itu dibahas dulu nanti di Imam Ghazali itu. Imam Ghazali buat analogis, bahwa orang yang sehat saja, secara ilmu medis, orang bisa bertahan tanpa makan, umumnya itu 4 kali 24 jam. Orang sehat loh.
Kalau hati yang sehat, kata Imam Ghazali, itu cuma 24 kali 3 jam. Jadi matinya hati itu lebih cepat daripada matinya fisik. Jadi karena itu banyak orang hidup, tapi hatinya sudah mati. Karena hatinya sudah tidak dikasih makan minum. Apa makanannya? Kalau fisik mendoan, serabi, nasi goreng, mie rebus. Lah kalau hati, itu makanannya cuma di majelis ilmu, di majelis taklim, hanya dengan ngaji. Lah sekarang berapa banyak orang yang tidak ngaji? Seumur tidak pernah ngaji. Bayangkan bagaimana hatinya. Kita tidak makan, nggak kerja, takut nggak bisa makan. Kenapa kita tidak punya takut kalau hati saya akan mati? Ada nggak orang? Kenapa kamu ngaji terus? Terus ngomong, ya saya takut karena hati juga harus dikasih makan. Jarang mau ngomong kayak gue. Tapi ketika, kenapa tidak kerja? Hujan berangkat, kenapa? Takut anak istri tidak makan. Tapi tidak ada orang yang mengatakan, saya takut anak istri saya hatinya pada mati karena tidak disiram dengan ilmu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah ini dia. Inilah zaman. Itu menunjukkan kenapa demikian. Ya karena memang sudah mati dia. Jadi untuk berkata jujur, berkata benar itu susah. Berkata jujur aja. Gitu ya. Anak tadi ayamin yamutu walakad sodakolan yakti teman-teman bener. Sopo si Al-Mausuli tadi ngendikane Fatah Al-Mausuli itu bener kata Imam Ghazali, fa inna hida al-qalbi maka temen satuhune panganane ati iku al ilmu wal hikmatu lan hikmah wa bihi malan iku kelawan ilmu lan hikmah hayatuhu utawi uripe ati. Bener kata Imam Ghazali. Ghazali menukil pendapatnya Fatah Al-Mausuli, membenarkan. Nah sekarang makanannya hati apa? Itu ilmu, ngaji. Makanya saya nggak bisa membayangkan kalau ada orang seumur hidup nggak pernah ngaji. Saya kemarin di Senenan cerita, saya jarang cerita gini di Senenan. Saya itu sejak masuk di Benda tahun 2000 akhir Desember sampai sekarang itu saya masih banyak melihat orang Benda yang setahu saya 20 tahun di sini berjalan itu sekalipun belum pernah masuk di majelis taklim yang tanpa undangan. Kalau tahlilan sih mangkat karena ada undangan, ada berkatnya. Artinya dengan cara kesadaran diri dia kepengen ngaji itu masih banyak orang. Benda saja itu masih banyak. Benda loh. Apalagi Tegal. Nambah-nambah. Brebes. Wadah sibuk kabeh. Dan kama anna ghidha al jasadi kaya teman satune panganane jasad iku at-ta'amu panganan. Waman lan utawi sing sapane wong iku fakoda kesepen sapa siman al ilma ing ilmu faqalbuhu maka utawi atine man iku maridun sakit wa mautuhu lan utawi matine qalb iku lazimun pasti walakinnahu tetapi neman iku la yasyuru ora paham sapa siman bihi kelawan mautuhu. Tuh waman faqadal ilma artinya paman faqadal ilma sapa wonge uripe ora tau ngaji. Jadi manane waman faqadal ilma manane wong ora tahu ngaji. Ya sudah. Pasti sakit hatinya kelaparan. Kalau dibiarkan kelaparan, lama-lama sakit. Wa mautuhu lazimun, pasti sakit. Walakinnahu la yash'uru. Tetapi yang bersangkutan tidak sadar kalau hatinya sudah mati. Karena itu susah diomongi apapun digebuki susah. Susah. Wah, ada yang gugat. Loh nyatanya santri be angel loh. Yang nyatanya santri be ana sing angel. Itu nanti penyakitnya lain lagi. Bukan dari sisi hatinya. Anak penyakit males. Jadi kayak wong urip ini, urip toh. Urip kan macam-macam juga, ada yang punya masalah, ada yang punya ini, ada punya itu. Ya, alhamdulillah kalau Senin saya jam 4 komplek Mualimin, keringetan saya bolak-balik tuh. Jadi nyirami bocok gebrok. Nah kepengen saya di komplek Putri, saya lebih senang, lebih semangat kayaknya kalau komplek Putri itu. Gitu kan?
Saya nggak boleh. Takut gendeleng orat. Idh hubbud dunya, karena utawi demen dunya wasugluhu. Lan ketungkule ati biha kelawan dunya iku abtola ngengguraken atau ngerusak. Iku abtola ngerusak apa hubbud dunya iksasahu ing sensitivitasnya rasane si koleb. Kenapa dia tidak sadar? Karena dengan hubbud dunya itu telah mematikan juga rasa kesadaran dia bahwa hatinya telah rusak. Sepertinya apa? Orang kalau sudah sakit nggak kerasa loh. Contoh, kayak orang, coba kita orang apa? Orang kalau kedinginan, dijiwit aja nggak kerasa. Iya tak? Kenapa? Karena ada yang menghilangkan perasaannya itu. Nah, kenapa orang yang hatinya mati tapi tidak sadar? Karena sudah ada sebab yang menjadikan kesadaran dia hilang. Apa itu? Hubbud dunya wasyughluhu, dan kesibukan mencari dunia. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kayak orang kedinginan itu loh, coba dijiwit aja gini, kerasa nggak? Nggak kerasa. Kenapa? Karena ada penyebab, yaitu dingin. Kenapa orang tidak sadar hatinya sudah mati? Kenapa? Karena hubbud dunia. Makanya orang susah. Wasyughluhu, kesibukannya hati dengan dunia. Susah sudah. Itu ya. Jadi Imam Ghazali itu ketika menguraikan masalah itu logis. Logis sekali. Kama anna ghalabatal khaufi kaya temen satu neng lindie sifat wedi. Iku qad tubtilu. Terkadang batalaken oposi ghalabatul khauf alamal jarahi ing sakite luka fil khali ing dalam sanalika wa ing kana senajan ana sapa wong iku wakifan wong kang mandeg. Coba, orang lagi ketakutan itu, lihat. Orang dikejar buaya umpamanya ya, dikejar harimau, dikejar orang jahat itu. Wah, lari sekencang-kencangnya. Dia nggak mikir apa-apa itu, yang penting selam. Sampai paku nyucus, beling nyucus kaki itu kerasa nggak? Kenapa? Karena sudah kalah, tertutup oleh sifat rasa takut tadi. Rasa takut tadi itu. Jadi sama dengan sekarang ini. Kalau santri umpamanya, santri kok malas nggak kerasa, nggak sadar-sadar. Itu kan ada penutupnya juga. Kalau pejabat melakukan korup kok nggak inget-inget kalau itu salah. Itu sudah ada penutupnya. Hubbul ma, hubbul jal, hubbul riyasah. Cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta ini. Itu akhirnya apa? Dia melakukan manipulasi data, melakukan kegiatan korupsi, nggak sadar dia. Kenapa? Karena ada penutupnya sudah. Ini yang paling repot ini. Wa ingkana wakifan, walaupun orang itu lagi berhenti, pada saat dia berhenti sesaat itu, nggak sadar kakinya sudah pada bocor, bolong, kena kayu, kena paku, kena beling itu nggak sadar. Sadar-sadar kapan? Ketika nanti dia sudah hilang, takutnya itu hilang. Ya Allah, kaki saya. Ya. Apa mananya? Dia baru sadar setelah masuk penjara. Ya Allah, iya ya. Orang dalam hidupnya baru sadar ketika mati. Makanya nanti di bawahnya kata Imam Ghazali, hiduplah sesukamu. Karena orang hidup itu seperti orang tidur. Baru dia akan terbangun ketika orang itu mati. Artinya sadar. Sekarang nggak ada yang sadar. Kenapa? Tertutup oleh dengan kehidupannya masing-masing. Oke. Wan nasu niyamun fa idza matu istaiqatu. Manusia ini saat hidupnya tak ubahnya seperti orang tidur. Sadar nggak? Sadar nggak? Nggak sadar. Tapi wa idza matu istaiqatu. Tapi ketika dia mati, masuk liang lahat, baru dia sadar segalanya. Aku rugi. Kenapa hidupku tidak pernah ngaji? Kenapa tidak pernah ibadah? Kenapa tidak pernah sholat? Kenapa tidak pernah sedekah? Kenapa? Terlambat bro. Lu tidur aja sih.
Itu ya. Iksasahu. Fa in khatta. Fa idza khatta maka nalikane fa idza khatta maka nalikane mbuka lah ya. Opo al mautu mauti atau ngilangaken gitu aja. Fa idza khatta mbuka atau ngilangaken opo al mautu mati anhu saking wong atau qalb akhassa an a'ba'ad dunya ing piro-piro kesusahane dunya akhassa maka ngerasa sapa si wong bihalakihi kelawan rusak si wong wa takhassara lan ngerasa rugi sapa wong takhassuran kang agung sumala yang fa'uhu nuli ora manfaati apa takhasur wong. Jadi maknanya apa? Itu tadi ketika orang itu mati baru dia sadar semuanya apa yang dilakukannya selama ini salah. Tapi penyesalan itu sudah tidak berlaku lagi. Itu. Wadhalika utai mengkon-mengkonon. Wadhalika utai mengkon-mengkonon. Watakhassara takhassuran iku ka iksasil amini kaya ngerasane wong kang aman khaufahu ing wedine amin. Jadi kayak wong sing wis aman tadi itu saya ceritakan, orang yang dikejar, dia akan baru sadar kakinya luka kapan? Ketika dia sudah tidak takut lagi. Baru ya Allah kaki saya, tangan saya. Itu begitu juga orang ketika mati baru sadar semuanya. Karena tadi itu pepatahnya mengatakan an-nasu niyamun wa idza matu istaiqatu. Gitu ya. Wal mufiku lan wong kang waras min sukarihi saking maboke saking mendeme mufik bima kelan perkara kang ngenani apa mahu ing mufik minal jarahati saking piro-piro luka fi halati sakari ing dalam tingkane mendem awil khaufi atawa tingkah wedi. Tuh. Sama ketika orang lagi lagi tripping, yang dia katakan, yang dia lakukan sadar nggak? Nggak sadar. Baru dia sadar ketika pengaruh alkohol sudah selesai. Ya Allah saya begini, saya begini, saya begini. Begitu juga orang yang takut. Baru dia akan sadar apa yang dilakukan. Ketika rasa takut itu hilang. Manusia hidup juga sama. Dia akan baru menyadari apa yang dilakukannya salah ketika mati. Tapi kalau sekarang orang semuanya berhak membela. Wong sampai pernikahan sejenis saja orang gila-gilaan membelanya sampai demo. Padahal itu jelas-jelas salah. Ya tak? Pernikahan sejenis. Dan masalah-masalah lain. Masalah hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Orang bisa berargumentasi. Orang bisa pengadilan. Orang bisa bayar lawyer. Orang bisa macam-macam. Silakan. Antum niyamun. Anda masih pada tidur. Tapi wa idza matu. Tapi ketika mereka mati. Istaiqadu. Baru pada sadar. Ayo, umpamanya Hidi karena melakukan kesalahan dikejar sama Samsul. Sak por-pore itu dia menyelamatkan diri. Apa yang terjadi pada saat dia lari? Dia sadar nggak? Nggak. Kenapa? Karena pada saat dia lari yang ada pada pikiran dia hanya selamat. Aku tidak boleh kecekel sama Samsul. Orang hidup juga begitu. Cita-citaku harus selesai. Cita-citaku harus tercapai. Aku harus begini. Aku harus begini. Apapun yang dilakukan selama itu, dia tidak sadar. Sama kan? Itu. Jadi, makanya santri juga begitu. Anda sekarang nggak sadar. Anda akan sadar di mana nanti? Ketika pulang. Nyesel aku nih pondok turu. Anda akan sadar ketika pulang nanti. Makanya saya katakan, santri itu sing akeh mutolaah. Ngaji itu, sebenarnya ngaji, itu cukup kitab, terutama mualimin mualimat. Itu sebenarnya kalau anak mualimin mualimat, nggak ngaji lagi udah cukup itu. Yang mualimin boleh pulang sana, nggak usah ngaji. Tinggal belajar saja. Kecuali yang non mualimin mualimat. Bener itu. Coba 6 tahun semuanya kitab. Itu sudah cukup banget itu. Bahkan sebenarnya itu
Kalau saya guyonannya kemarin di anak mualimin. Anak mualimin itu kalau udah lulus sebenarnya itu harus jadi guru mahadali. Aslinya itu. Nah sekarang malah lulusan mualiminnya masuk mahadali lagi. Ngulangi lagi. Cuman sayangnya ya itu tadi. Durung tangi. Masih turu. Durung tangi. Kapan tanginya? Bangunnya? Nanti setelah di rumah baru sadar Anda. Catat omongan saya, benar atau salah. Tulis di kitab Ihya'nya, pinggirannya. Nanti buka kalau sudah punya anak. Iya, benar Bapak ngomongnya. Itu. Dah. Fana'udhu billahi min yaumi kasfil ghita'i. Fana'udhu maka nyun kebauraksa ingsun billahi kelawan pertolongan Gusti Allah min yaumi kasfil ghita'i saking dinane den bukai tutup. Yaitu di akhirat nanti setelah mati. Fa innan nasa maka temen satune menungso iku niyamun piro-piro wong kang turu kaya dene piro-piro wong kang turu. Fa idza matu maka nalikane mati sapa nas intabahu maka pada eling sadar sapa nas. Itu ya jelas toh. Jadi sekarang masih belum pada sadar. Sadarnya kapan nanti? Ketika mati di akhirat sudah. Baru dibuka. Fana'udzu billahi min kasfi yaumil kasfi itu ya. Hari dibukanya segala tutup. Wa qala lan ngendika sapa Al Hasan rahimahullah. Yuzanu dan timbang apa madadul ulama tintane piro-piro tintane ulama, hasil karyanya ulama itu bidammi syuhada'i kelawan getiye piro-piro syuhada fayurajjahu maka den fayurajjahu maka den menangaken apa madadul ulama'i bidammi syuhada luar biasa itu Mas. Jadi sekarang kita jangan ngiri dengan kelebihan orang masa lalu. Kita masih punya kesempatan. Enak ya dulu ya orang gugur di medan perang pasti masuk surga. Kita masih bisa punya yang lebih hebat daripada syuhada. Apa itu? Madadul ulama. Artinya, jadilah kita menjadi orang yang kreatif dalam masalah ilmu. Dan sekali lagi, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi madadul ulama. Kita ngaji, kita ngepsai, kita ngarang, kita menyusun. Itu ya. Itu ternyata yurajjahu. Yang dimenangkan adalah madadul ulama. Itu kalau ada si manani madad ya, mana si manani tinta, mana si kebagusannya itu terserah. Itu bisa dibahasa kinayakan, bisa dihakikatkan. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu alaikum. Wajib ingat sesira kabeh bil ilmi kelawan ngilmu qabla ayurfa'a ing dalam sadurunge den angkat opo ilmu. Kata Ibnu Mas'ud, ayo pada ngaji sebelum ilmu itu diangkat. Sekarang ilmu sudah diangkat nih mulai ini. Kok para banyak ulama yang sudah meninggal setiap hari innalillahi masih belum pada sadar untuk segera ngaji. Ini alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a warafuhu utawi den angkate ilmu iku mauturuatihi ninggale piro-piro wong kang mulang ilmu dan diangkatnya ilmu itu dengan meninggalnya para ulama. Hari ini kita setiap hari ulama meninggal. Kenapa masyarakat kita masih belum pada ngaji? Makanya nyuwun sewu kalau saya ngeritik terus otokritik. Pengurus NU-nya saya masih banyak yang belum mau ngaji. Otokritik. Kenyataan apa enggak? Kenyataan. Masih pada sibuk dengan rapat-rapat itu aja. Iku wa mau warafuhu iku mau turuatihi fawalladhi maka demi dat nafsi kang demi nafsi utawi awak insun iku biadihi anak kekuasaane alladhi la yawadanna laki ngarep-ngarep temen sapa rijalun pira-pira wong lanang kutilu kang den pateni sapa rijal fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah syuhada akhale pira-pira dadi wong kang mati syahid ayyab asahum ing yentang nange akan hum ing suada sopo Allahu Gusti Allah ulama khale dadi piro-piro ulama lima kerana perkara ya rauna kang pada ningali
sapa si syuhada min karomatihim saking karomate piro-piro karomate ulama. Coba. Fawalladhi nafsi biyadih. Imam Ghazali bersumpah, demi Allah, para syuhada itu yang begitu hebatnya, yang dijamin surga, itu berharap ketika dibangkitkan dari kubur, dia dirubah status. Bukan menjadi syuhada, tapi dirubah statusnya menjadi ulama. Lima arifatihim karomatahum. Karena dia tahu betapa tingginya derajatnya ulama. Ulama itu siapa? Wah, ahli ilmu. Coba. Para syuhada yang begitu saja. Hebatnya. Darahnya akan menjadi saksi. Makanya tidak boleh dimandikan. Tidak perlu disolati. Solati enggak? Enggak. Langsung jebur aja itu. Karena udah dijamin. Nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan, karena harus dijamin gitu. Itu ternyata Imam Ghazali, fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, kata Imam Ghazali, para syuhada itu ngiri, kepengen kalau boleh itu, ketika dibangkitkan dari kubur, dia dirubah status, bukan menjadi syuhada, tapi menjadi ulama. Karena ternyata kata mereka, kalah derajatnya syuhada itu dengan derajatnya ulama. Nah, hadis-hadis yang makalah-makalah yang seperti ini yang sebenarnya motivasi kita untuk belajar, ngaji. Fa inna ahadan maka temen satune wong siji iku lam yulad ora den lahiraken sapa akad aliman khale alim. Wa innamal ilmu aing pestine utawi ilmu iku bita'allumi kelawan belajar. Iku bita'allumi kelawan belajar. Tidak ada seorang pun lahir dalam keadaan pinter. Ngerti, paham, nggak ada. Tapi semuanya dengan proses. Siapapun orangnya. Nggak ada orang yang lahir langsung pinter. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tadzakurul ilmi utawi mendiskusikan ilmu, mendialogkan ilmu, ba'da lailatin ing dalam sebagiane setengah malam iku ahabbu indemenaken ilayya maring ingsun min ihyaiha saking nguripaken lailah, maknane daripada ngibadah salat sunnah sakwengi, kata Ibnu Abbas, lebih baik bagi saya belajar 1/4 jam. Kira-kira begitulah. Makanya apa? Ini santri habis maghrib belajar ngaji, itu sudah termasuk tadzakurul ilmi itu. Secara umum. Jadi ngaji mulai habis maghrib sampai jam sekian, jam 10 malam, itu sudah termasuk tadzakurul ilmi. Jadi karena itu santri itu saya katakan enggak perlu banyak tirakat. Tirakatnya ya belajar ngaji mutola'ah udah. Enggak usah kebanyakan wirid, amalan-amalan. Zikir wiridnya ya sudah mutola'ah itu. Saya itu sampai sekarang nggak punya wirid, nggak punya apa. Katakanlah bisa kalau saya punya wirid itu baru sekarang aja saya. Dari mondok itu saya nggak pernah punya wirid. Nggak seperti anak itu, nggak cekit tasbih, puasa sampai gering, ngerowot. Bagi saya nggak perlu. Dan itu memang madhabnya Lirboyo begitu dulu saya mondok. Makanya Lirboyo nggak ada istilah ngerowot, nggak ada istilah itu. Pokoknya belajar. Dan ternyata berhasil. Segoblok-gobloknya santri Lirboyo balik itu bisa mulang. Kenapa? Wah, belajar itu wajib, mutolak itu wajib. Nah, kita penyakitnya satu di sini, kurang mutolak. Dari guru sampai murid. Nah, itu ya, itu lebih baik daripada melek wengi melek begadang di kantor pondok, ngopi bro, upload status, ngolah pikir. Apa ngolah pikir? Itu mateni pikiran itu. Ngopi itu mateni pikiran. Itu ya. Enggak cek kitab, diskusi gitu, bagus. Wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkonon Ibnu Abbas an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa Ahmad bin Hanbal demikian juga.
Jadi siapa? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ahmad bin Hanbal, 10 orang. Bagi saya, mutola'ah seperempat malam, separuh malam, itu lebih baik daripada ngibadah sunnah, wiridan, sholat sunnah. Makanya nanti para ulama itu wadifahnya beda-beda. Nanti ada bab sendiri. Yang bagus memang bisa mengkombinasikan. Kalau tadi bahasanya daripada loh, bahasanya menggunakan daripada ngibadah sunnah tanpa mutola'ah. Lebih baik setengah malam mutola'ah, seperempat malam mutola'ah, baru tidur walaupun tanpa qiyamul lail. Itu ya. Walaupun tanpa. Daripada cuma qiyamul lail tanpa mutola'ah. Itu loh bahasanya. Makanya nanti wadifahnya kiai ulama itu beda-beda. Ada yang malam itu ada yang dibagi menjadi 4, ada yang dibagi menjadi 3, ada yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 1 bagian. Kalau seperempat, ada contohnya, saya contohkan Kiai Jawa, Mbak Iksan Jampes, itu malamnya dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Sepertiga pertama untuk santri mulang. Sepertiga kedua, berarti sampai jam berapa itu? Taruh jam 1, jam 2. Itu untuk tidur ada. Nanti sepertiga terakhir baru untuk qiyamul lail. Macam-macam wadifahnya kiai itu. Itu. Nah, kalau santri utuh gelondongan. Bahkan sehari semalam satu gelondong. Wah, ini yang paling aneh ini. Itu ya. Dah, makanya mau santri sampai sekolah masih turu Itu ya. Padahal turunnya kawit. Wa qala lan ngendika sapa Al Hasan fi qauli ta'ala ing dalam pengendikane Gusti Allah taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana du pangeran kita atina muga-muga paring panjenengan na ing kita fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebagusan. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hasanatan ing kebagusan. Innal hasanata temen satune hasanah fid dunya ing dalam dunya hiya ya hasanah iku al ilmu wal ibadah. Tuh, maknanya hasanah fid dunya itu apa? Ilmu dan ibadah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah itu bukan nama perempuan. Tapi itu isti'aroh, itu majas ya. Istilah. Hasanah fid dunya al ilmu wal ibadah. Terus wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hiya ya utawi hasanah iku al jannatu suarga, iku al jannatu suarga. Nah, itu ada ceritanya. Ada orang punya istri 2. Yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Fatimah. Haji bareng wong telu. Lagi tawaf kan bahkan ngantarane Rukun Yamani karo Hajar Aswad kan bacanya Rabbana atina. Jadi antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, sunahnya baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Si Fatimah cemburu. Ya, sing disebut-sebut sing tuwakna hasanah benyong itu ora disebut. Saking gobloge. Karena pada ora tahu ngaji. Jadi ngiri, cemburu. Mas, yang pokok diganti Rabbana atina fid dunya Fatimah. Wa fil akhirati Fatimah. Masa hasanah tok sing disebut. Dah. Wakila lan den ucapaken li ba'dil hukama imari sebagiane hukama opo ayul asya'i utawi endine suwiji-wiji iku taktani. Iku taktani qala al asya' alladhi idza gharaq iku taktani nyukupi ya, anak si makna nyukupi. Iku taktani nyukupi opo asya ing ingsun. Qala jawab sapa ba'dul hukama iku al asya' atau al asya' utawi suwiji-wiji. Alladhi idza gharaq idza gharaqat iku al asya'u iku suwiji-wiji allati idza gharaqat kang nalikane kerem apa safinatuka prau sira sabahat maka ngelangi apa asya ma'aka sartane sira yakni ngersaken sapa ba'dul hukama al ilma ing ilmu. Jadi ada ba'dul hukama ditanya,
apakah yang bisa menyelamatkanku? Tak tani bisa nyukupi, nyelamatakan bisa. Maknanya nyelamatakan, nyukupi. Apa sih sesuatu yang bisa menyelamatkanku? Jawabnya ba'dul hukama. Carilah sesuatu yang jika engkau kapalmu tenggelam di tengah laut, maka sesuatu itu akan bisa berenang bersamamu. Dan sesuatu itu adalah ilmu. Artinya kapal tenggelam itu adalah bahasa kinayah. Di mana ada masalah, gitu kan? Kapal tenggelam itu masalah toh? Masalah. Dan itu bukan masalah kaleng-kaleng itu. Di tengah laut dihantam pecah. Itu kan? Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau orang kapal pecah di tengah laut tapi punya ilmu, ya kalau di tengah laut katakanlah ilmunya renang atau punya ilmu berjalan di atas air, kan santai dia. Ini hanya sebagai gambaran. Artinya apa? Ilmu itu dalam kondisi yang menurut akal tidak mungkin, tapi karena ada ilmu, maka orang bisa selamat. Ini yang maknanya apa? Dalam membangun hidup, menjalani hidup, bukan harta, bukan jabatan, bukan keturunan, tapi adalah ilmu. Siapapun orangnya yang berilmu, dimanapun, itu ya, hidup. Ada atau itu syairnya itu apa? Yang sering saya baca, ya sering saya sampaikan itu. Lupa deh. Dah. Jadi itu dengan ilmu bebas saja. Innal hasanata qala wakila lan den ucapaken aroda ngarepaken sapa ba'dul hukama bi gharqis safinati kelawan kerme prau halaka badanihi ing rusake badane si wong bil mauti sebab mati. Nah, ini ternyata di sini gharqus safina, karamnya perahu itu gambaran daripada kematian, dan yang bisa menyelamatkan adalah ilmu. Ilmu apa itu? Nah, itu ilmu tentang Allah, bukan ilmu komputer. Jangan mentang-mentang ahli komputer, programmer, lalu di kuburan gebek program kembali lagi ke dunia seperti lorong waktu itu. Dah, wa qala lan ngucap sapa ba'duhum man utawi sing sapane wong iku ittakhadha ngalap sapa siman al hikmata ing ilmu hikmah li jaman ing dadi pecut. Ittakhadahu maka ngalap hu ing man sapa annasu menungso imaman ing dadi imam. Nah, ini yang harus kita pegang nih santri nih. Pegangin baik-baik. Barang siapa menjadikan ilmu hikmah, berarti ilmu ada maknanya ilmu si manfaat, ilmu syariat, lijaman, menjadi tuntunannya, pegangannya orang itu, maka orang itu akan dijadikan sebagai imam. Ya ini kan, sekarang udah jadi tuh. Orang ketika ada orang di masyarakat, ketika ngerti ada santri ngerti ilmu agama, ya mesti suruh jadi imam, suruh jadi kiai, suruh jadi ustadz, suruh jadi itu tuh, udah pasti. Tapi sekarang ada nggak sarjana, SAG, sarjana alam goib, MAG master alam goib, pulang terus suruh jadi imam tahlil? Melayu mas. Walaupun itu sarjana alam goib, lu apa mana sarjana teknik. Kenapa? Ya ini dalilnya. Jadi man ittakhadal hikmata li jaman akhadahun nasu imaman. Jadi menungso masyarakat itu nek ngerti, anak bocah, orang ngerti agama, ya sudah, dia yang akan dijadikan pemimpin. Ini tidak berlaku untuk sarjana, ini berlaku hanya untuk santri. Tapi santri yang ngerti. Karena itu. Jadi makanya apa? Nek ngaji, kuwi diwoco. Paham orang paham terserah. Itu aja. Pelajaran sekolah terutama itu ya. Waman lan utawi sing sapane wong iku arafa ngerti sapa siman bil hikmati kelawan hikmah la khadothu maka ngelirik ingman
Sopo opo al uyunu piro-piro pandangan memata bil waqari kelawan ngegungaken. Nah itu. Barang siapa waman urifa ya, waman urifa. Waman urifa saja. Waman urifa bil hikmah. Jadi barang siapa dikenal gitu kan, dikenal ahli ilmu agama, maka seluruh mata akan tertuju kepadanya dengan menghormati. Makanya apa? Ini yang dimaksud hikmah ilmu agama. Makanya apa? Pandangannya masyarakat kepada ahli agama, kepada orang yang bisa ngaji dengan sarjana beda. Lahadathu al-uyunu bil waqari. Ya Allah, kayak bocah wadon santri al-hikmah, alfiyah yang ngelotok, fathul mu'in yang ngelotok. Nek dadi mantune nyong, cie. Mesti mikire ngono kuwi. Ya Allah, kayak khomsin. Walaupun kelas 5 ini sempat orang naik, tapi ternyata membawa berkah. Sekarang alfiahnya menjadi 2000 hafalan. Bolak-balik karena ditambah alfiah Suyuti. Itu kan alfiah Ibnu Malik, alfiah Suyuti tentang hadis ngelotok. Masya Allah, orang deleng sapa turunane, orang deleng sapa bapane, tapi sing dideleng ilmunya. Itu mana nih? Waman urifa bil hikmati lahadathul uyunu bil waqari. Dihargai. Jadi harga diri itu nggak perlu pakai modal sekarang, pakai viral-viral. Cukup kita perdalam, tambah kita, bentengi kita, modali kita dengan ilmu. Sampai orang tahu kalau kita ahli ilmu. Lahadathul uyunu bil waqar. Itu. Jadi tidak sama sekarang. Orang nggak pernah ngaji. Lu pencemaran nama baik. Nama baik lu berapa kilo? Ini penodaan. Ini pencemaran nama baik. Lapor polisi. Nama baikmu berapa? Wong orang tahu ngaji nama baik. Wong sembayang be. Nama baik, nama baik. Artis kalau sing nggone cawetok karo kudang. Lapor pencemaran nama baik. Lha engko cawet nggo iku apa duwe nama baik? Wis wong kae kowe lak regane masih ngomongnya pencemaran nama. Nama baikmu berapa? Lu jual berapa? Gue beli. Tar buang ke tong sampah. Ya? Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, man utawi sing sapane wong iku syarafa mulyakaken sapa man al ilma ing ilmu, annakulaman temen satune saben-saben wong nusiba ngene min syarafil ilmi walau fi syai'in hakirin fariha. Ya, man syarafa aja. Man utai sing sapane wong iku syarafa mulyakaken sapa man al ilma ing ilmu annakulaman ing temen-temen satune saben-saben wong nusiba kang den nisbataken sapa man ilaihi maring berarti man ya. Maring man ngarep ilaihi maring man ngarep. Walau fi hakirin, walau fi syai'in senajan ing dalam sewiji-wiji hakirin kang ina fariha maka bunga sapa man guri. Manane apa? Ini loh yang kemarin saya katakan. Orang di aku jadi santrine kiai aja seneng. Ini dalilnya loh. Jadi orang, kalau ada orang yang sudah terkenal dengan ilmu, maka setiap orang yang disebut dinisbatkan kepada kiai itu, dia senang. Walaupun tentang masalah yang hina. Sampean duwe pulpen. Iya ki, pulpennya kiai. Kowe pulpen bekasnya kiai anu ya? Iya. Seneng gak orang itu? Nah itu loh maksudnya gitu loh. Maksudnya begitu loh. Jadi orang bodoh saja yang tidak ada hubungannya, kemudian dia disebut dengan dinisbatkan, nusibah itu dinisbatkan, dikenal, diketahui dengan sesuatu yang paling hina. Sampean umpamanya paling hina, tusuk gigi lah. Sampean duit tusuk gigi bekasnya kiai ya? Iya. Seneng loh. Tapi sekarang itu cara anu loh, kalau bagi orang yang tapi sekarang yang jadi rebutan siapa? Bukannya bekasnya kiai, tapi bekasnya artis. Loh, komsin kon duwe sepatu. Iya ki bekasnya Sule. Itu aja seneng ya. Ini kan kebalik tuh ini.
Kaos sepak bola mabuk keringet, rebutan. Kaos artis rebutan, serbannya kiai lah kasih rebutan. Nah, itu kebaliknya. Jadi gitu loh nisbatnya. Jadi man syarafa bil ilmi wa kullu man nusiba ilaihi farihin hakirin. Jadi ketika ada orang itu sudah mulia, menempel sesuatunya kepada orang lain, maka orang lain akan menjadi ketularan mulia dan senang. Tukang pijit, sampean tukang pijit ya? Iya, nyong biasa mijeti kiai. Oh, senangnya pol kowe. Senang orang kowe? Bangga loh. Oh, sekarang, itu Anda tukang potong, itu tukang potongnya Jokowi. Senang kok. Itu ta? Nisbatnya seperti itu. Waman lan rutai sing sapane wong iku rufi'a dan angkat anu saking man iku rufi'a dan angkat opo ilmu anu saking man ya khazana maka sunah susah sapa siman khazina ya khazina maka susah sapa siman wa qala Umar radhiyallahu anhu ya ayyuhan nas alaikum wajib ngatasi sira kabeh bil ilmi kelawan ngelmu fa inna lillahi maka iku kaduwene Gusti Allah subhanahu ridaun utawi selendang yuhibbuhu kang seneng sapa Gusti Allah hu ing rida faman maka utawi sing sapane wong iku talaban nyupri sapa siman baban ing sak bab minal ilmu saking ilmu raddahu maka nyelendangi hu ing man sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla biridaihi kelawan selendangi Gusti Allah menungso kabeh alaikum bil ilmi pada ngajia. Ingat Allah itu punya selendang. Barang siapa mencari ngaji ilmu satu bab maka Allah akan mengalungkan selendangnya. Makanya putri Indonesia ketika menang, para juara ketika menang selalu dipakaikan slayer. Itu sebagai tanda. Itu sebenarnya ilmunya dari mana itu? Dari ini nih. Dari makolahnya Imam Ghazali itu. Jadi kalau ada orang habis ngaji, kita pulang habis ngaji nih, itu Anda pulang, itu dikalungi sama Gusti Allah. Cuman Anda nggak lihat. Karena dengan ridanya Gusti Allah, selendangnya Gusti Allah. Jadi orang yang habis ngaji itu dikalungin. Selamat. Walaupun ngaji ini ngantuk. Nah, si ngaji ini selendangnya rada kusut. Itu. Itu kan? Apa mana si ngajinya paham pul. Wah, itu selendangnya temenan itu. Jadi dikasih selamat. Jadi Anda wisuda dikalungin selamat. Walaupun itu belum tentu. Gitu ya. Jadi kenapa orang wisuda dikalungi pakai ini dan seterusnya itu? Ya itu dalilnya ini. Faman tolaba fa in adnaba maka lamun nglakoni dosa sapa si man dan ban ing dosa siji ista'abathu salah samarratin li alla yaslubahu apa bacanya tabahu istatabahu man fa in adnaba maka lamun nglakoni dosa sapa si man dan ban ing dosa siji istatabahu mangka ini salah tamarratin gitu. Istatabahu maka nacada sapa sirahu ing dan ban salah tamarratin kelawan telu piro-piro ambalan li alayas lubahu supaya orang narik hu ingman sapa Gusti Allah ingman ridaahu ing selendange siman nebar ngaji terus nglakoni dosa ngono ki lho ndang istatabtahu. Jadi sadar katakanlah ya Allah umpamanya kayak gitulah ya Allah ben apa ben selendangnya aja ditarik. Jadi tanda lulusnya tanda suksesnya itu tidak ditarik lagi itu ya. Jadi mestinya wong habis wisuda itu jangan dicopot-copot ya saumur dinggo beben wong pada weruh wis wisuda gitu kan gitu. Nah dicopot berarti cuma sementara berarti kakean dosa. Dalika tarkibe wa in tatawala bihi dzalika dzanbi hatta yamuta li alla yaslubahu dzalika
wa in tatawala senejan gitu ya. Wa in tatawala senejan netepi sapa bi kelawan danban zalika dzanbi ing mongkon-mongkon dosa hatta yamuta sehingga mati sapa wong. Jadi pokoknya sadar gitu loh, angger bar ngaji terus nglakoni salah dosa sadar eling istighfar gitu. Ben aja dicopot. Tapi nek wis ora bar ngaji terus nglakoni dosa ora getun ora apa, nah itu bisa dicopot karo Gusti Allah nisbati gitu. Wa qala lan ngendika sapa al-Akhnaf rahimahullah kada parak sapa ulama ayakunu ing yen ta ana sapa ulama iku arbaban wa kullu izzin lam yutit bi ilmin fa ila dhillin masiruhu iku arbaban pira-pira wong kang mulia wa kullu izzin lan utawi saben-saben kemuliaan lam yutad kang ora den perkuat bi ilmin kelawan ilmu fa ila dhillin maka maring keinaan masiruhu utawi balike si kullu izzin. Jadi kata Akhnaf hendaknya ulama itu harus menjadi orang-orang yang hebat, menjadi contoh, menjadi pengarep, menjadi ya pengayom. Wa kullu izin, karena setiap kemuliaan yang tidak didasari dengan ilmu maka pasti akan hancur juga. Jadi apapun lah kedudukannya, nih orang nggo ilmu hancur, rusak. Wa qala lan ngendika sapa Salim bin Abi Ja'd istarani tuku ingsun sapa maulaya gusti kita bos kita bisalah timiati dirhamin kelawan 300 dirham. Jadi Salim itu berarti asalnya budak, terus dituku dibeli sama siapa? Sama gustinya dengan harga 300 dirham. Wa aqtaqonilan merdekakan sapa maulaya ingsun, terus dimerdekakan. Fakultu maka nuli ngucap sapa ingsun bi ayyi syai'in kelawan endine siwiji-wiji akhtarifu agawe ingsun. Terus saya bertanya, saya harus kerja apa ini setelah dimerdekakan? Fakhtaraftu maka nuli agawe ingsun, sibuk ingsun bil ilmi kelawan ilmu. Akhirnya saya milih pekerjaan budak. Coba dengerin, budak dimerdekakan, terus dia sibuk dengan ngaji. Yang dari tidak ada harganya, budak diperjual belikan. Ingat tuh, contohnya oleh Imam Ghazali di contoh yang paling hina, seorang budak yang bisa diperjualbelikan. Tapi ketika dimerdekakan oleh sayyidnya, lalu dia sibuk dengan ilmu, fama tamat maka durung sempurna likadune insun opo sanatun setahun hatta atani sehingga tekani insun sopo amirul madinati amire Madinah ziarah falam adina maka orang idini sopo maulaya lahu maring amir. Setahun saya akan kedatangan tamu, tidak boleh ditemui. Padahal itu amirul bupati gubernur, tapi oleh gusti saya tidak diizinkan. Apa maknanya? Apa itu maknanya? Nek cara kita paling sederhana, wong mondok aja sering disambangi. Wong mondok fokus aja merana mrene kayak Indro. Sibuk ya. Itu. Nah, kalau Indro kan tugas. Dikongkon babai iki. Alasane. Dah. Bi ayyi syai'in. Terus waqala lan ngucap sapa, falam adzina lahu. Tidak diizinkan menemui saya. Kata si Salim. Jadi itu maknanya apa? Orang kalau sudah dengan ilmu, jangan sok-sokan deh. Aku masih belajar aja. Jadi ujubnya saya udah dikenal sama Pak Ganjar, saya panggil ini. Ujubnya metu. Dan itu akan menjadi penghalang. Bahkan bisa-bisa nanti mahabbatul ilminya bisa hilang. Bisa-bisa menjadi kubul mal walja wariyasa. Harta, kedudukan, jabatan. Karena terkepincut. Itu. Makanya kita lagi belajar ini jangan melihat, orang itu hebat. Enggak. Bagaimana kita mikir pelajaran kita. Udah itu aja. Wa qala lan ngendika sapa Az-Zubair bin Abi Bakar, kataba kirim surat ilayya maring insun sapa abi bapak insun bil Iraqi ing dalam Irak. Zubair bin Abi Bakar pernah dikirimi surat waktu belajar di Irak. Isinya
surah ini alaika wajib ingat sira bil ilmi kelawan ilmu fa innaka maka temen satune sira taqorta lamun fakir sapa sira kana maka ana opo ilmu laka kadene sira iku malan dadi harta. Ini sama dengan pesannya Wahab bin Munabbih di kitab Adabul Alim wal Muta'allim tuh. Wahab bin Munabbih kalau nggak salah jadi. Ya bunayya alaika bil ilmi. Itu ya. Ya kalau Wahab bin Munabbih cuman maknanya sama, cuman kalimatnya beda aja. Maknanya sama tapi kalimatnya beda. Kalau di Adabul Alim wal Muta'allim ya bunayya alaika bil ilmi. In takunu fuqara'a. Itu kan. Kalau kalian nanti habis ngaji mondok fakir ditakdirkan jadi wong larat tapi kamu punya ilmu kana laka malan. Tapi kalau kamu pulang jadi orang kaya ditakdirkan orang kaya kana laka jamalan. Maka ilmumu akan menjadi penghias keindahan hidupmu. Selesai kah itu orang berilmu itu? Ini cara umum loh, cara umum orang berilmu aja. Contohnya Sule, cuman ilmu ngelawak, bolot ilmu budeg aja. Bisa dikenal uang sealam dunia. Ajiz gak bakal cuman modal iya. Gitu aja deh. Itu kan. Hebat tuh. Itu orang berilmu secara umum lah. Apalagi ilmu agama gitu ya. Alaika bil ilmi fa innaka maka satune sira iku iniftaqarta lamun fakir sapa sira kana maka ana apa ilmu laka iku malan. Nek kuwi nek lek nduk saiki ngajio gitu loh kira-kira pesennya siapa bapaknya tadi Zubair bin Abi Bakar kepada putranya. Yang lagi kuliah di Irak. Alaika bil ilmi fa iniftaqarta kana laka malan. Maka ilmumu yang akan menjadi kekayaanmu. Wa inistagnaika lan lamun sugi sapa sira kana maka ana apa ilmu laka kadene sira iku jamalan, kebagusan, keindahan. Tapi nek sawise belajar kau ditakdirkan jadi orang yang kaya, maka keindahanmu, ilmumu akan menjadi keindahan. Karena banyak sekarang orang kaya tapi jelek karena tidak punya ilmu, sombong. Wah, udah pantas, udah kebanyakan seperti itu. Itu ya. Wa qala wa hukiyalan dan ceritakan opo dzalika mengkon-mengkonon alaika bil ilmi fi wasaya Luqman ing dalam piro-piro wasiate Luqman libnihi maring putrane Luqman. Itu termasuk apa? Wasiatnya Luqman juga kepada putranya. Qala ngucap sapa Luqman ya bunayya bunayya anak ingsun jalis ngelungguana sapa sira al ulama. Duduklah bersama ulama. Kalau sekarang duduklah dengan pejabat, duduklah dengan orang kaya, duduklah dengan orang sukses. No. Jalisil ulama. Duduklah bersama ulama. Fa innaka awazahimhum lan deseka. Maksudnya apa? Mendekatlah gitu loh. Mendekata sapa sira ing ulama. Jangan desek-desek dorong. Oh di manane dorong-dorong. Kayak banser. Wazahimhum lan mendekata sapa sira hum ing ulama. Biruk bataika kelawan dengkul lorone sira. Manane apa? Yang ngesot gitu loh ya. Marek sowan. Manane sowan. Fa innallaha maka temen satune Gusti Allah Subhanahu iku yuhyi nguripaken sapa Gusti Allah al-quluba ing pira-pira ati binuril hikmati kelawan cahayane hikmah ilmu manfaat. Karena Allah menghidupkan hati itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan nurul hikmah. Dan sumbernya nurul hikmah itu adalah para ulama. Kama yuhyi kaya oleh nguripaken al-ardo ing tanah opo bawa bilus samai siramane langit itu. Jadi apa? Orang ketika dekat dengan ulama, dengan orang ahli ibadah, dengan orang soleh, atine urip, atine urip kayak tanah gersang siram. Makanya kita kalau sowan sama kiai orang ati maknyes. Beda temulane manjing ning omahe pejabat ning manjing karo ning omahe kiai, beda toh? Beda kan? Beda. Beda enggak? Ah, kamu di rumah saya nyaman nggak? Nyaman nggak? Ya gimana nggak nyaman? Oh, toples bersih semua. Oh. Ya Allah ya Rabbi, ada tamu toples bersih semua, sampai yang di gazebo bersih semua. Alhamdulillah. Jarene apa golek barokah ya? Nah barokah temenan. Aduh, madhab
madhab Khomsin karo Hamdan wis. Kasihan Endro anggaran tamu dadak tuku maning. Ya ora apa-apa untung nyong wong ikhlas. Untungnya wong ikhlas. Itu ya. Nah, niatnya golet barokah ya mudah-mudahan oleh barokah temenan gitu. Ya dongeng kepengen golet barokah ya satu place di gawah gitu jare nyong ya. Ono kan kono, toples apa? Gue walu di sini babai dinai padahal lu nyolong gitu. Madhabi Khomsin ini ora jelas. Dah. Fa innaka dah. Ya bunayya itu ya. Kama yahya. Kama yuhyil ardo bawa bil sama'i wa qala sapa ba'dul hukama idza mata indalem nalikane mati sapa al alimu wong kang alim. Bakahu mangka nangisihu ing alim sapa al opo al khutu iwak hut ana sing manani paus. Pokoknya ikan besar filma ing dalam air. Ana sing manani iwak cilik-cilik, ana juga sing manani ulama lah. Wis pokoknya iwak ngono wis, iwak hut. Jadi ketika ada orang alim meninggal, hewan ikut nangis. Aneh kan, menungsone laka sing nangis tapi hewane nangis. Ini menunjukkan apa? Bahwa kadang naluri ke takdimannya kepada ahlul ilmu itu, makhluk itu lebih besar dan hidup daripada manusia. Kenapa? Karena manusia hatinya sudah mati tadi, ketutup oleh hubud dunia tadi. Hewan yang bisa nangis ketika ada orang alim. Ikan itu bisa nangis semuanya. Baka awul khutu filma. Ikan-ikan di lautan itu. Menungsone ya haula wala quwata. Bahkan ada sing ngucap alhamdulillah kiai sing rel mati. Ya. Astagfirullahaladzim itu. Itu ya. Wat tayru lan burung fil hawa'i ing dalem awang-awang, burung pun ikut menangis. Wa yafqadu wajhahu wala yunsi dzikrahu. Wa yafqudu ya. Lan muram istilah gitu. Apa wajhuhu? Wajah isi wa yufaqqidu wajhahu wa yufaqqidu gini wa yufaqqidu bacane wa yufaqqidu lan menatap atau menerawang apa melihat ya apa al khut wat thair wajhahu ing wajai alim walayang salan ora lali apa khut lan thair dzikrahu ing nutur alim. Coba dia memandang wajahnya dan tidak pernah lupa menyebut namanya. Kita sudah lupa. Kadang kirim Fatihah saja lupa, gitu ya. Qala ngendika sapa Az-Zuri rahimahullah, al ilmu utawi ilmu iku zikrun. Zikir. Wala tuhibbuhu. Lan ora demen hu ing ilmu sapa illa apa bacane? Zikroni. Wala tuhibbuhu lan ora demen hu ing ilmu sapa illa mutaf ilaih berarti bacanya gini. Sapa illa dzukranur rijali. Angin piro-piro lanang sejati kalau bahasa kitanya gitu loh. Jadi orang-orang yang benar sejati manusia. Jadi ilmu itu zikir dan tidak senang dengan ilmu kecuali orang-orang yang benar istilahnya gitulah. Jadi tidak semuanya orang senang. Kecuali orang yang benar-benar ya, menungso kira-kira gitu kan. Fadilatut ta'allum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.